Anda kembali menyaksikan Membicara pemirsa dan pendengar. Kami masih bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Pak Muhammad Hatim Salam. Baik Pak, kita lanjutkan lagi di obrolan di segmen sebelumnya. Sempat ada sistem jemput bola dari Disduk Capil Kota Makassar untuk anak-anak di sekolah, itu berjalan seperti apa kemarin, Pak? Ya, jadi kemarin ini memang di program kami ada yang namanya layanan jemput bola, yaitu yang biasa disingkat layanan jebol. Nah, ini adalah salah satu layanan yang mana kita melakukan pelayanan langsung ke lapangan, terutama bagi siswa-siswi yang usianya sudah peralihan antara 16 ke 17 tahun di SMA ataupun SMK yang ada di Kota Makassar. Olehnya itu kemarin kami melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, karena SMA dan SMK ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Olehnya itu kami berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan perekaman untuk program itu tadi, Mbak. Bagaimana cakupan dokumen kependudukan dari penduduk yang ada di Kota Makassar ini dapat lebih ditingkatkan. Ya, bisa dibilang ini sangat memudahkan sekali adik-adik kita untuk memiliki dokumen kependudukan ya Pak ya. Nah, yang menjadi sorotan kemudian untuk masyarakat yang berada di pulau sendiri, karena bisa dibilang aksesnya cukup jauh. Apakah nanti akan ada program untuk ke sana, Pak? Ya, jelas. Alhamdulillah tadi pagi saya dilaporkan oleh Ibu Kabid pendaftaran penduduk bahwa kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan turun langsung dalam kegiatan layanan langsung di lapangan, layanan jemput bola yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Jadi nanti kami akan laksanakan di sana kemungkinan selama 2 hari di Kecamatan Sangkarang, Kepulauan Sangkarang. Nanti kami akan berkoordinasi dengan aparat yang ada di wilayah tersebut untuk memobilisasi masyarakat yang memang membutuhkan dan belum memiliki dokumen kependudukan, sehingga kegiatan kami nanti dapat berjalan efektif, optimal, sehingga penduduk-penduduk yang ada di kepulauan ini dapat memiliki dokumen kependudukannya. Ya, jadi layanannya terus ditingkatkan ya Pak ya. Sejalan dengan itu Pak, beberapa waktu terakhir nih ada regulasi baru dari Kemendagri tentang penamaan warga di KTP. Apa saja nih Pak yang berubah? Ya, jadi ada semangat awalnya dari yang saya mau jelaskan dari Permendagri ini Permendagri 73 tahun 2022. Permendagri 73 itu dikeluarkan pada tanggal 21 April tahun 2022, yang mana serta-merta langsung diterapkan untuk dokumen kependudukan yang ada, penerbitan dokumen kependudukan. Nah, semangat awal dari Permendagri ini adalah bagaimana memproteksi warga dan penduduk warga negara Indonesia untuk dapat berinteraksi dengan dunia internasional dan juga memproteksi warga negara Indonesia dari terutamanya yang anak-anak dari bullying. Sehingga dikeluarkanlah peraturan yang mana nafas utamanya itu ada di kaidah penulisan nama. Kami guidance-nya itu, ini guidance dari kaidah penulisan nama, yang mana ada beberapa larangan maupun ada beberapa kaidah yang harus kita ikuti dalam penamaan terutama kepada bayi yang baru lahir untuk penerbitan akte kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya. Nah, ada beberapa kaidah dari penulisan tersebut, yaitu kedepannya nama-nama ini ada larangannya itu yang pertama, tidak boleh lagi nama disingkat. Jadi biasanya itu nama-nama seperti Abdul itu disingkat ABD, Siti tidak boleh lagi disingkat ST. Jadi untuk anak-anak yang akan datang yang lahir tidak boleh lagi menggunakan nama singkatan di dalam akta kelahirannya. Jadi ini untuk anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir. Jika sudah punya KTP atau belum membuat KTP, apakah akan menjadi pertimbangan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk anak yang baru untuk yang sudah terlanjur namanya menggunakan singkatan, aturan ini tidak berlaku surut.
aturan ini berlaku ke depan. Namun kami tetap akan memproses apabila ada permintaan dari masyarakat untuk perubahan nama sesuai dengan Permendagri ini. Dan juga menjadi catatan dari kami bahwa apabila tidak ada urgensi yang mengharuskan untuk merubah nama, sebaiknya tidak merubah nama. Kenapa? Karena perubahan nama pada dokumen kependudukan akan berimplikasi terhadap penulisan nama di dokumen-dokumen lainnya. Apabila dokumen kependudukan tersebut, terlebih apabila dokumen kependudukan tersebut telah dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen lainnya. Contoh, rekening, buku rekening, ijazah, sertifikat tanah, dan paspor, dan lain-lain. Olehnya itu kami menyarankan bahwa apabila tidak ada urgensi yang terlalu mengharuskan untuk merubah nama di dokumen kependudukannya, sebaiknya tidak perlu untuk dirubah. Iya, jadi itu catatannya ya Pak. Itu catatannya. Ada urgensi, tidak perlu untuk diubah, dan ini prioritas untuk anak yang baru lahir. Ya, namun apabila ada anak yang dokumen kependudukannya belum digunakan, misalnya ini anak yang masih SD, belum digunakan untuk menjadi dasar sebagai penerbitan dokumen lainnya, itu tidak masalah sebetulnya, karena namanya pun belum ijazahnya belum terbit, namanya belum bisa dijadikan untuk membuka buku rekening, jadi tidak masalah sebetulnya. Ini menarik sekali karena banyak pertimbangan dari Kemendagri untuk masyarakat tentunya ya Pak ya. Nah, bersejalan dengan masalah anak nih Pak, bisa dibilang banyak masyarakat kita yang malas untuk mengurus akta kelahiran. Anda melihat ini seperti apa Pak? Ya, jadi ini yang saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu warga Kota Makassar, bahwa mindset dokumen kependudukan itu diurus ataupun diproses dari mereka ketika mereka membutuhkannya. Nah, ini mindset ini yang harus dirubah, bahwa persepsi dokumen kependudukan itu hanya dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen lainnya, ini yang harus ditinggalkan, bahwa dokumen kependudukan itu lebih dari alat untuk menerbitkan dokumen-dokumen lainnya, misalnya karena terkadang yang ada di masyarakat itu mau biasa nanti dia pakai untuk sekolah, dia pakai. Ini mindset ini yang harus kita tinggalkan, bahwa identitas dokumen kependudukan itu adalah identitas pribadi bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia, dan juga menjadi hak bagi mereka untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Iya, jadi tidak perlu acuh terhadap dokumen kita, karena ini sangat penting sekali ya Pak ya. Sejalan dengan ini Pak, terkait dengan masalah belangko EKTP, ketersediaannya di Kota Makassar sejauh ini seperti apa Pak? Ya, untuk belangko alhamdulillah tadi pagi itu masih ada sekitar 10.000 belangko, dan rata-rata penggunaan yang selama 2 bulan ini saya pelajari itu di Makassar ini penggunaan belangko itu sekitar 10.000 keping per bulannya, 10.000 sampai 15.000, dan sampai pagi tadi alhamdulillah masih aman. Dan toh pun kalau ada kekurangan nantinya ke depannya di pusat juga, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil yang ada di Kemendagri, bahwa stok mereka masih banyak. Stok mereka masih ada sekitar di angka 2.500.000 keping belangko. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran keterbatasan belangko di Kota Makassar. Aman. Betul, pemirsa aman. Dan pendengar. Baik, saya ingin menyoroti juga masalah terkait dengan program Anda, Tim Sasar Rumah Kos. Ya. Ini seperti apa nih Pak berjalan kemarin? Oh iya, jadi kemarin itu karena ada adanya momentum arus balik. Nah, setelah arus balik ini kami mencoba untuk menguji petik ataupun sampling dari wilayah-wilayah yang padat penduduk. Kami ambil sampling untuk di Kecamatan Tamalandrea terkait dengan penduduk non permanen ini, karena di sana memang
padat akan rumah kos-kos maupun rumah kontrakan. Nah, olehnya itu kemarin kami telah melaksanakan di 5 kelurahan di Kecamatan Tamalan Raya dan menemukan beberapa penduduk-penduduk non permanen, baik itu yang sudah menetap lama ataupun yang baru menetap di bawah 1 tahun. Nah, selanjutnya seperti apa pembinaan maupun edukasi terhadap penduduk non permanen ini? Kemarin setelah kami data, ternyata ada beberapa penduduk yang memang masih ber-KTP dari luar Kota Makassar yang telah menetap lebih dari 1 tahun di Kota Makassar. Nah, kami mengedukasi kepada mereka bahwa sebaiknya kalau masih ada niatan dan masih berkeinginan untuk tinggal menetap lebih lama di Kota Makassar, sebaiknya untuk mengurus kepindahan dokumen kependudukannya. Kenapa? Karena biasanya itu asas pelayanan kemasyarakatan yang ada di Indonesia itu seperti contoh misalnya BPJS atau yang lain-lainnya itu menggunakan asas domisili. Nah, akan kerepotan bagi Bapak Ibu ketika ada keluarganya yang sakit, anaknya yang sakit, namun mereka masih ber-KTP luar Kota Makassar sehingga mereka membutuhkan pengantar untuk mengakses dan menggunakan layanan BPJS ini. Iya. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi ya Pak, solusi yang kemudian disarankan kepada penduduk yang non permanen. Saya mau kasih contoh nih Pak, di Balikpapan pernah dibuatkan KTP sementara bagi masyarakat non permanen begitu. Di Makassar apakah ada juga seperti ini atau bagaimana Pak? Ya, untuk kami di Kota Makassar kemarin kami hanya sebatas untuk menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat serta mengedukasi mereka agar kalaupun memang mereka masih berkeinginan untuk menetap lebih lama di Kota Makassar, kami akan memfasilitasi untuk membuatkan KTP, merubah data kependudukan mereka ke Kota Makassar dengan bantuan dari Dukcapil Kota Makassar untuk menghubungi kabupaten kota dari penduduk yang ada di Kecamatan Tamalan Raya kemarin. Jadi ini menarik ya karena diberikan solusi dan langsung ditangani langsung oleh Disdukcapil Kota Makassar. Jika mereka berkenan. Berkenan ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Pak membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.